Halo, masih bersama tim UB Channel. Tangkap Firly dan jebloskan penjara. Dugaan kasus gratifikasi, penyuapan dan pemerasan Syahrul Yassin Limpo, ex Kementerian, dan Firly Bahuri, mantan Ketua KPK, kini gantung. Kok gantung? Artinya polisi tidak berani menahan Firly Bahuri. Kenapa? Keterlambatan itu polisi masih P19 dan akan memenuhi kelengkapan bukti dan saksi serta novum sesuai petunjuk JPU Kejati Jakarta. Namun demikian, jeda waktu sesuai aturan telah lebih dari 14 hari sejak 28 Desember 2023 dari pengembalian P19 ke polisi. Sedianya, saat ini Polda Metro Jaya sudah menyerahkan ke JPU kembali untuk mempercepat proses persidangan. Sepekan kemarin, alasan Irjen Marioto, Kapolda Metro Jaya, untuk menahan tersangka Firly Bahuri harus dengan taktik dan strategi yang jitu. Kok pakai strategi yang jitu ya? Emang kenapa nih ya? Pihaknya tidak mau nyicil separuh-paruh dalam proses penyidikan. Padahal untuk menahan Firly sudah cukup kuat. Adanya beberapa bukti dan saksi yang telah ikut diperiksa sebelumnya. Mungkin Polda Metro menunggu hasil pemeriksaan dari Yusril Ehza Mahindra sebagai saksi yang meringankan tersangka pada 15 Januari esok, baru melakukan penahanan. Meski hal tersebut sepertinya impossible. Sebab pada pemeriksaan, Firly yang ditetapkan sebagai tersangka pemerasan pada Syahrul Yassin Limpo pada 22 November 2023. Firly diduga kuat melanggar pasal 12E dan atau pasal 12B dan atau pasal 11 Undang-Undang Tipikor Junto pasal 65 KUHP dengan ancaman penjara seumur hidup. Begitu juga Dewan Pengawas atau Dewas KPK telah memberikan sanksi dan minta Firly mundur dan berhenti dari KPK. Selain itu, Presiden Jokowi juga memberikan surpres atau surat presiden pemecatan terhadap Firly Bahuri. Desakan penahanan Firly juga disampaikan Abraham Samad, mantan Ketua KPK beberapa waktu yang lalu. Dengan suara lantang, Abraham menyampaikan, Firly harus ditahan dan harus dimasukkan penjara. Firly itu penjahat yang paling sadis. Dikatakan dalam hierarki tindak kejahatan korupsi. Itu dibagi-bagi menjadi beberapa tingkatan. Seperti gratifikasi, penyuapan, hingga pemerasan. Tindakan yang paling tinggi, pemerasan dalam tingkatan korupsi yang paling berat sendiri. Abraham Samad melihat tindakan polisi dalam menangani kasus ini serius, tidak main-main. Panjang waktu pemeriksaan dan diketemukan beberapa alat bukti serta novum sangat memungkinkan untuk menahan Firly. Dijelaskan lagi, menurutnya Firly bukan korban, tapi penjahat paling sadis dalam melakukan kejahatan tindak korupsi. Karena secara teknis sudah gamblang, cetha welo-welo
apa yang dilakukan Firly dalam kasus ini, melakukan tindakan kejahatan korupsi paling berat dengan ancaman seumur hidup. Lantas pertanyaannya, kenapa Polda Metro Jaya enggan melakukan penahanan terhadap Firly Bahuri? Karena teman atau sama-sama satu institusi kepolisian begitu? Ya iyalah, iya kali. Salam dari tim UB Channel.